Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang tindakan dalam pembangunan ekonomi domestik. Yang pertama, pembentukan modal dan pembangunan ekonomi. Pembentukan atau pengumpulan modal dipandang sebagai salah satu faktor dan sekaligus faktor utama di dalam pembangunan ekonomi. Menurut Nurs, lingkaran setan kemiskinan di negara terbelakang dapat digunting melalui pembentukan modal. Sebagai akibat rendahnya tingkat pendapatan di negara terbelakang, maka permintaan, produksi, dan investasi menjadi rendah atau kurang. Hal ini menyebabkan kekurangan di bidang barang modal yang dapat diatasi melalui pembentukan modal. Lewat itu, persediaan mesin, alat-alat, dan perlengkapan meningkat, skala produksi meluas, overhead ekonomi dan sosial tercipta. Pembentukan modal menghasilkan kenaikan besarnya output nasional, pendapatan, dan pekerjaan. Dengan demikian, memecahkan masalah inflasi dan neraca pembayaran, serta membuat perekonomian bebas dari beban utang luar negeri. Yang kedua, pengangguran tersembunyi sebagai potensi tabungan. Dalam arti sempit, konsep ini berarti bahwa dengan teknik dan sumber produktif tertentu, produktivitas marginal buruh di sektor pertanian negara terbelakang adalah nol. Oleh karena itu, kemungkinan untuk mengalihkan kelebihan tenaga buruh dari sektor pertanian tanpa mengurangi output total pertanian, pengangguran seperti ini ditemui pada bidang pertanian yang terlalu banyak buruh bekerja sebagai akibat langkanya kesempatan kerja lain yang bersifat pengganti atau pelengkap. Yang ketiga, peran sektor pertanian dan pembangunan. Sumbangan atau jasa pertanian pada pembangunan ekonomi terletak dalam hal satu, menyediakan surplus pangan yang semakin besar kepada penduduk yang kian meningkat. Dua, meningkatkan permintaan akan produk industri dan dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan tersier. Tiga, menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang-barang modal bagi pembangunan melalui ekspor hasil pertanian terus-menerus. 4. Meningkatkan pendapatan desa untuk dimobilisasi pemerintah. Dan 5. Memperbaiki kesejahteraan rakyat pedesaan. 4. Peranan kebijakan moneter dalam pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan moneter diarahkan pada pencapaian sasaran ekonomi makro. Secara khusus, kebijakan moneter ditunjukkan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, termasuk di dalamnya kestabilan inflasi dan nilai tukar, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter pada dasarnya diarahkan pada tercapainya keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang. Keseimbangan di pasar uang tersebut merupakan cerminan dari keseimbangan di pasar-pasar lainnya, antara lain pasar barang dan jasa. Sebagai gambaran, jika jumlah uang beredar lebih banyak dari yang dibutuhkan, maka akan mendorong meningkatnya permintaan akan barang dan jasa, sehingga akan meningkatkan laju inflasi. Dengan demikian, tujuan utama moneter adalah mengatur jumlah uang beredar yang senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan real perekonomian. Kebutuhan real perekonomian di dalam perencanaan ekonomi makro merupakan sasaran yang ingin dicapai seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Yang kelima, kebijakan fiskal dalam pembangunan ekonomi. A. Untuk meningkatkan laju investasi. B. Untuk mendorong investasi optimal secara sosial. C. Untuk meningkatkan kesempatan kerja. D. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. E. Untuk mengulang inflasi. F. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Selanjutnya adalah materi ke-6, peran positif defisit anggaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya, defisit anggaran bukanlah suatu hal yang tabu, selama dana yang dianggarkan untuk pembiayaan dan belanja negara yang dikeluarkan
dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi, serta dapat terukur secara outcome bukan berdasarkan output. Yang salah jika misalkan pemerintah mendapatkan surplus anggaran 40% di akhir tahun, yang artinya bisa jadi penyerapan anggaran belanja negara tidak berjalan secara maksimal yang pada akhirnya berpengaruh terhadap terganggunya pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan. 7. Kebijakan harga pembangunan. Kebijaksanaan harga dalam hubungannya dengan perusahaan di dalam perekonomian terbelakang tipe campuran. Perusahaan swasta maupun negara diharapkan memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi perusahaan. Negara harus menerapkan kebijaksanaan harga, misalnya untuk menghasilkan keuntungan yang sebanding dengan kesejahteraan sosial dan dengan demikian membantu menambah tabungan masyarakat. Hubungan antara kebijaksanaan harga dan kebijaksanaan upah yaitu kebijaksanaan harga yang rasional harus bertujuan untuk mengurangi lingkup kaitan otomatis antara kenaikan harta dan kenaikan upah. Pendapatan upah dan harga begitu berkaitan. Bila harga naik, penerima upah berujung untuk menaikkan upah. Tetapi kenaikan upah harus dikaitkan dengan produktivitas. 8. Penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Penduduk merupakan unsur penting dalam usaha untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Penduduk memegang peranan penting karena menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Selain itu, konsumsi dari penduduk akan menciptakan permintaan agregat yang memicu kegiatan produksi. 9. Pembentukan modal manusia. Selain sumber daya alam, sumber daya manusia adalah faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, tetapi lebih ditekankan terhadap efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia. Untuk mendorong agar sumber daya manusia dapat bekerja secara efisien dan maksimal, maka diperlukan pembentukan modal manusia, yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seluruh penduduk negara atau wilayah yang bersangkutan. Proses ini mencakup kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial pada umumnya, sehingga pada kondisi di mana penduduk dapat berproduktivitas secara efisien akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, kewirausahaan dan pembangunan ekonomi. Peranan wiraswasta dalam pembangunan bangsa dan negara sangat penting dan menentukan masa depan bangsa dan negara itu sendiri. Inovasi dan kewirausahaan benar-benar dibutuhkan dalam pembangunan, baik itu kehidupan individu maupun kelompok masyarakat. Inovasi dan kewirausahaan tidak direncanakan sekaligus, tetapi difokuskan pada peluang ini atau kebutuhan itu, karena ia bersifat sementara dan akan menghilang jika tidak memberikan hasil yang diharapkan dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, dengan kata lain, inovasi dan kewirausahaan bersifat pragmatis bukannya dogmatis. Yang diperlukan adalah masyarakat wiraswasta di mana inovasi dan kewirausahaan merupakan hal yang wajar, mantap, dan berkesinambungan. Sekian materi dari kelompok 11, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.